Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Sabita Putri Safarani, dan teman saya Sylvia Desiana. Di sini saya akan membahas tentang kode etik profesi lainnya. Keberadaan berbagai profesi, tujuan khusus dari setiap organisasi profesi adalah untuk mengembangkan kompetensi para anggota secara berkelanjutan, sekaligus untuk melakukan pengendalian perilaku para anggotanya dengan berpedoman pada kode etik yang telah disepakati bersama. Yang kedua, setiap organisasi profesi mempunyai pedoman kode etik untuk menjadi standar acuan perilaku para anggotanya. Karena banyaknya organisasi profesi yang ada, maka pada kesempatan ini hanya akan dibahas beberapa contoh kode etik dari beberapa organisasi profesi, yaitu Profesi Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, Perhimpunan Auditor Internal Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia, dan Advokat Indonesia. Selanjutnya, model penalaran kode etik profesi. Pertama, kepentingan umum. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, kompetensi. Kompetensi masih dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Kode etik BPK RI dituangkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2007. Kode etik ini berlaku untuk anggota dan pemeriksa BPK. Anggota BPK dan pemeriksa BPK mempunyai pengertian yang berbeda menurut Pasal 1 Ayat 2 dan 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, yaitu anggota BPK adalah pejabat negara pada BPK yang dipilih oleh DPR dan diresmikan berdasarkan keputusan Presiden. Pemeriksa BPK adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Proses penalaran kode etik BPK seperti yang ada di layar kaca. Ciri profesi 1. Kepentingan publik. Kode etik BPK mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, Pasal 2B. Dan nomor 2, tanggung jawab, mengembangkan standar kompetensi tinggi yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. 3. Kompetensi dilihat dari 3 unsur kompetensi. A. Pengetahuan. Profesi adalah bidang bekerja yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, Pasal 1 Ayat 8. B. Keterampilan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) merupakan patokan pemeriksaan yang menyangkut standar umum, standar pelaksanaan pekerjaan, dan standar pelatoran, Pasal 1 Ayat 5. C. Sikap perilaku, menyangkut diri, pribadi, dan hubungan dengan lembaga atau pihak lain. Selanjutnya, ciri profesi menyangkut diri atau pribadi. Bagi setiap anggota dan pemeriksaan wajib mematuhi, memiliki, menjunjung nilai-nilai dasar Pasal 2. Yang pertama, taat pada peraturan Ayat 2. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara, Ayat B. Dan ketiga, menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalitas, Ayat C. Dan nomor 4, menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Selanjutnya, hubungan rekan sejawat, menghormati dan mempercayai serta saling membantu di antara pemeriksa sehingga dapat bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan tugas, Pasal 9 Ayat 1G. Selanjutnya, hubungan klien. Yang pertama, menghindari terjadinya benturan kepentingan, Pasal 6 Ayat 1B. Yang kedua, dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 7 Ayat 2A.
Yang ketiga, dilarang membocorkan informasi yang dipercayanya dari audit pasal 6 ayat 2D. Proses penalaran kode etik BPK yang selanjutnya, jadi profesi hubungan lain dilarang merangkap jabatan pada lembaga, badan, atau perusahaan lain untuk anggota dan pemeriksa. Pasal 3 ayat 2 dan pasal 6 ayat 2A. Dilarang menjadi anggota partai bagi anggota BPK. Pasal 3 ayat 2B. Yang selanjutnya, pengawasan melalui Majelis Kehormatan Kode Etik pasal 932 pada bab 3. Independensi, integritas, dan profesionalitas BPK. Nilai dasar dari yang pertama, independensi. Anggota BPK memegang sumpah jabatan netral dan tidak berpihak, menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi objektivitas. Dilarangnya merangkap jabatan, menjadi anggota partai politik, menunjukkan sikap dan perilaku yang menyebabkan orang lain merugikan independensinya. Pemeriksa netral yang tidak berpihak, menghindari benturan kepentingan, menghindari hal-hal yang dapat objektivitas, mempertimbangkan informasi pandangan dan tanggapan pihak dari pemeriksa, bersikap tenang dan mampu mengendalikan diri. Yang dilarang, merangkap jabatan, menunjukkan sikap dan perilaku yang menyebabkan orang lain merugikan independensinya, tunduk pada tekanan orang lain, membocorkan informasi audit, dipengaruhi oleh prasangka, interpretasi, atau kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan pribadi, pemeriksa, maupun pihak lain. Nilai dasar selanjutnya, integritas. Anggota BPK bersikap tegas, jujur, memegang rahasia, hak yang diperiksa. Yang dilarang, menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung. Pemeriksa bersikap tegas, jujur, memegang rahasia pihak yang diperiksa. Dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung. Dan menyalahkan gunakan wewenang, sama seperti anggota BPK. Selanjutnya, profesionalitas anggota BPK, prinsip kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, menyimpan rahasia negara dan jabatan, tidak menyalahgunakan rahasia negara untuk kepentingan pribadi dan golongan atau pihak lain, menghindari perbuatan di luar tugas dan wewenangnya. Pemeriksa, prinsip kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, menyimpan rahasia negara dan jabatan, tidak menyalahgunakan rahasia negara untuk kepentingan pribadi dan golongan atau pihak lain, menghindari perbuatan di luar tugas dan wewenangnya, komitmen tinggi, meningkatkan kemampuan profesionalisme secara berkelanjutan, kerjasama saling menghormati dan mempercayai antar rekan sejawat, berkomunikasi dan berdiskusi antar rekan sejawat, menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif, dan ekonomis. Ringkasan profesi penalaran kode etik psikolog. 1. Kepentingan publik. Mengabdikan pengetahuan tentang perilaku manusia bagi kesejahteraan manusia dan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Pasal 14A. 2. Tanggung jawab. Pentingnya setiap ilmuwan psikologi mempunyai rasa tanggung jawab menyangkut kompetensi, objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak dan hati-hati. 3. Kompetensi. Pengetahuan. Ilmuwan psikologi adalah para lulusan perguruan tinggi dan universitas di dalam maupun di luar negeri, yaitu mereka yang telah mengikuti pendidikan dengan kurikulum nasional. Untuk pendidikan akademik atau sarjana psikolog, lulusan pendidikan tinggi S2 dan S3 dalam bidang psikologi, yaitu pendidikan S1 diperoleh bukan dari Fakultas Psikologi,
Ilmuwan psikologi yang tergolong kriteria tersebut dinyatakan dapat memberikan jasa psikologi, tetapi tidak berhak dan tidak berwenang untuk melakukan praktik psikologi di Indonesia. Yang B, keterampilan. Psikologi adalah sarjana psikologi yang telah mengikuti pendidikan tinggi psikologi S1 dengan kurikulum lama, perguruan tinggi negeri, atau sistem kredit semester, atau pendidikan program akademik dan program pendidikan profesi, atau kurikulum lama perguruan tinggi swasta yang sudah mengikuti ujian negara sarjana psikologi atau pendidikan tinggi psikologi di luar negeri yang sudah mendapat akreditasi dan setarakan dengan psikologi Indonesia oleh Direktur Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, atau bisa disebut Diknas RI. Sarjana psikologi dengan kriteria tersebut dinyatakan berhak dan berwenang untuk melakukan praktik psikologi di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Sarjana psikologi menurut kriteria ini juga dikenal dan disebut sebagai psikolog. Untuk melakukan praktik psikologi, sarjana psikologi yang tergolong kriteria ini diwajibkan memiliki izin praktek psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sikap perilaku menyangkut diri pribadi. Pertama, kesadaran diri tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, mengindahkan etika dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat, pasal 4A. Ketiga, menjaga citra profesi, pasal 4B. Keempat, memiliki objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak dan hati-hati, pasal 2. Hubungan rekan sejawat, saling menghormati dan menjaga hak serta nama baik rekan sejawat, pasal 5A. Kedua, saling memberi umpan baik, pasal 5B. Ketiga, saling mengingatkan untuk mencegah pelanggaran kode etik, pasal 5C. Dan keempat, menghargai karya cipta rekan sejawat atau pihak lain, pasal 15. Hubungan klien, melindungi klien dari akibat yang merugikan sebagai dampak pemberani jasa atau praktik yang dilakukan, pasal 8C. 2. Melindungi kerahasiaan data klien kecuali data persetujuan dari klien atau ada hubungannya dengan pihak berwenang, pasal 12. 3. Mengutamakan tidak pihakkan dalam kepentingan pemakaian jasa atau klien dan pihak-pihak terkait, pasal 8D. Hubungan lain. 1. Menghargai kompetensi profesi lain, pasal 6A. 2. Mencegah pemberian jasa dari pihak yang tidak berkompeten, pasal 6B. Terakhir, pengawasan melalui majelis psikologi, pasal 18. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.